warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat segala-galanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Shorof penerjemah Dr. Zamzam Nur Huda. Alhamdulillah, sekarang pada materi UAS kali ini saya akan membawakan materi pengertian objek kajian, komponen-komponen dan penjelasan ilmu shorof serta permasalahan yang dikaitkan dengan disiplin ilmu lainnya. Yang pertama, ilmu shorof itu adalah salah satu cabang ilmu tata bahasa Arab yang membahas permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata, baik tentang perubahan bentuk, penambahan huruf, susunan huruf yang membentuk kata. Dari ilmu shorof kita juga akan tahu perubahan suatu kata dari kata pertama menuju kata yang berikutnya, dari satu bentuk kata ke bentuk yang lainnya untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Contoh seperti zahaba, dia telah pergi, yazhabu, dia sedang pergi, dan izhab, pergilah. Ketiga kata di atas itu berawal dari satu kata yang kemudian berubah menjadi kata yang baru dengan huruf aslinya yang masih tetap, dan karena sudah berubah menjadi kata baru atau karena kemasukan tambahan huruf, maka artinya pun menjadi berbeda. Ulama Basrah dalam menyikapi hal ini berpendapat bahwa kalimat isim berasal dari asimu yang memiliki makna tinggi sebagaimana yang penulisnya dikutip di atas. Adapun hujjah yang menjadi konstruksi bangunan pendapat di atas adalah al-isim berasal dari tasrif sama yasmu simuan yang mempunyai makna tinggi. Dari ini juga dipakai asal kata kalimat as-sama yang bermakna langit, atau langit itu menunjukkan makna di atas, sesuatu yang lebih rendah dari makna yang terakhir ini. Kemudian berkata Abul Abbas Muhammad bin Abu Yazid al-Mubarrad, al-ismu madalla alal musamma tahtahu. Isim adalah kalimat yang menunjukkan titiknya di bawah, yang menunjukkan titik lebih tinggi yang disebut di bawahnya. Agaknya pendapat ini tidak memberikan batasan pada pendefinisiannya, akan tetapi pendekatannya lebih ke al-istiqaq, menentukan kalimat tertentu untuk pendefinisiannya. Musannif kitab memberikan legitimasi bahwa dalam hal ini pendapat ulama Basrah bentuk asal dari kalimat adalah masdar. Pendapat inilah yang paling banyak pula mendapatkan dukungan. Dan yang kedua adalah ulama Kufah. Ulama Kufah berhujjah membuat suatu alasan dengan mengatakan pandangan kami tentang kalimat al-isim itu berasal dari al-wasmu adalah karena dilihat secara bahasa kalimat al-isim bermakna tanda al-alamah, sedangkan kalimat yang terbentuk dari isim itu menunjukkan tanda benda yang disebutkan. Kejelasan dari bukti ini bisa dilihat ketika antum sekalian mengatakan Zaid atau Umar, maka yang Anda maksud adalah menunjukkan tanda bahwa inilah tandanya, cirinya seseorang yang disebut Zaid atau Umar, dengan menafikan bahwa selain ini atau selain Zaid Umar itu bukan.
atau mengambil kesimpulan bahwa selain yang demikian ini bukanlah Zaid dan Umar. Jadi menurut pandangan ulama Kufah, secara filosofis pun dapat dirumuskan bahwa suatu nama al-ism, kalimat al-ism adalah petunjuk tanda atau ciri-ciri untuk seseorang atau suatu benda, pula digunakan membedakan antara yang disebut dengan yang lainnya. Pendapat ini sebagaimana dilontarkan oleh Abul Abbas Ahmad bin Yahsab Sa'lab yang mempertegas bahwa al-ismu syi'matun tudla'u ala syai'in yu'rafu biha. Isim adalah penyebutan yang sengaja penentuannya untuk menunjukkan suatu secara iklal dapat dirumuskan. Asal kalimat isim adalah wasm, akan tetapi mahzuf fa fiilnya yaitu huruf wawu yang terdapat pada kalimat wasm kemudian ditambahkan huruf hamzah di awal kalimat dengan alasan sebagai pengganti huruf yang mahzuf, sedang wazannya seperti yang terdapat pada kalimat itli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek kajian shorof. Objek kajian di dalam ilmu shorof itu ada tiga macam saudara sekalian. Yang pertama adalah morfem. Morfem ini adalah suatu satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif ini stabil, yang tidak dapat dibagi atas bagian makna yang terkecil. Dalam bahasa Arab, morfem adalah huruf-huruf yang memiliki makna seperti huruf nasab, huruf jazm, huruf jar, dan huruf-huruf tersebut memiliki makna, tetapi hanya bisa dipahami kalau huruf-huruf tersebut disandingkan dengan kalimat dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah klasifikasi kata. Ruang lingkup pembahasan ilmu shorof itu ada dua, al-ismul mutamakin, dan yang kedua adalah al-af'alul mutasarrifah. Isim mutamakin adalah isim yang dapat di-i'rab. Yang kedua adalah fi'il mutasarrif, adalah fi'il yang bisa ditasrif seperti fa'ala, yaf'ulu, fa'lan itu adalah al-af'alul mutasarrif, fi'il yang ditasrif. Yang ketiga adalah pembentukan kata atau biasa disebut dengan tasni'ul kalimat. Pembentukan kata ini atau tasni'ul kalimat juga terbagi menjadi beberapa bagian. Adapun bagian yang pertama adalah inflektif atau tasriful lugawiyah. Inflektif adalah unsur yang ditambah pada sebuah kata untuk menunjukkan suatu hubungan gramatikal, seperti huruf ta yang berharakat fathah ditambahkan pada akhir kalimat fi'il menunjukkan subjek laki-laki. Yang kedua adalah derivatif. Derivatif ini biasa disebut dalam bahasa Arab adalah tasriful istilahi. Apa tasriful istilahi? Tasriful istilahi adalah proses pengimbuhan afiks non inflektif pada dasar untuk membentuk kata-kata. Pembentukan kata secara derivatif adalah membentuk kata baru yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Seperti apa sih? Seperti kata fi'il menjadi fa'il. Itu adalah tasriful istilahi atau derivatif. Kemudian berikutnya ada modifikasi internal. Modifikasi internal yaitu proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya vokal ke dalam morfem yang berkerangka tetap. Dan yang berikutnya adalah anahtu. Maksud anahtu ini adalah mempunyai arti kata pemendekan, jadi dipendekin.
Maksud pemendekan ini adalah proses penanggalan atau pemenggalan bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah tingkat atau menjadi sebuah singkat, tapi maknanya tetap sama dengan bentuk utuhnya. Misalnya seperti apa? Seperti Bismillahirrahmanirrahim, itu orang biasa mengakronimkannya menjadi Bismillah. Ya, orang udah paham kalau Bismillahirrahmanirrahim. Orang nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya ada komponen ilmu shorof. Secara literatur bahasa, ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip untuk mengenal pola-pola kalimat dan kondisi-kondisinya di dalam Jami'ud Durus karangan Syekh Mustafa. Namun sederhananya adalah dengan ilmu shorof kita bisa mengetahui pola kata, karena setiap kata dalam bahasa Arab itu memiliki pola. Contohnya kata masajida yang pola katanya adalah mafa'ilah. Dengan memahami satu pola ini, kita akan tahu dengan kata yang lain. Kalau kita ingin membuat pola-pola berikutnya, kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita membaca kata-kata yang lain yang memiliki kesamaan bentuk dan pola, atau ini biasa disebut dengan wazan. Maka kita itu akan mudah kita akan mudah untuk masuk ke dalamnya. Komponen pembentukan kata kalimat ini ada beberapa. Yang pertama adalah al-kalimat, yang kalimat itu adalah kalimat yang secara utuh, kalimat. Terus kemudian ada at-tarkibul kalimat, susunan kata. Kemudiannya ada at-tarkibul jumlah. Tarkibul jumlah ini adalah susunan satu kalimat. Terkadang ilmu shorof dianggap bagian dari ilmu nahwu. Namun dengan melihat fokus utama pembahasannya ilmu nahwu dan ilmu shorof dianggap dua ilmu yang terpisah, di mana ilmu nahwu membahas susunan dan kondisi kalimat, adapun ilmu shorof membahas perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ilmu nahwu lebih fokus kepada bagaimana suatu kalimat itu disusun serta beraturan-aturan yang terkait dengan seperti harokat-harokatnya. Sepertinya jalasa Zaidun, Zaid telah duduk. Si Zaid ini telah duduk. Kata Zaidun ini memiliki harokat dhammatain, pemberian harokat ini tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan ada aturan yang baku mengenai hal tersebut. Seseorang tidak bisa serta-merta jalasa Zaidin, jalasa apa dia? Jalasa Zaidin, ya nggak bisa. Karena memberikan harakat dhammah atau kasrah atau kasratain tanpa melihat kondisi kalimat yang kemudian kata Zaidun yang merupakan subjek lebih diakhirkan ketimbang kata kerjanya jalasa. Padahal dalam tata bahasa Indonesia subjek itu lebih didahulukan daripada predikat atau kata kerja. Kemudian dari sisi pemilihan sendiri, kata kerja itu pun sendiri ada aturan khususnya tentang hal tersebut. Contohnya ketika yang duduk seorang perempuan, bagaimana jadinya, maka kata kerja yang digunakan menjadi berbeda pula. Misalnya seperti Fatimah Hindun, jalasat Fatimah. Si Fatimah ini telah duduk. Semua hal di atas dibahas secara terperinci dalam ilmu nahwu, saudara. Adapun ilmu shorof tidak membahas hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hubungan ilmu shorof dengan ilmu lain. Ilmu shorof merupakan salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang sangat penting untuk dipelajari. Di samping ilmu shorof, ilmu nahwu juga sangat penting untuk dipelajari dalam bahasa Arab. Kedua ilmu tersebut
saling berkaitan lah, tidak dapat dipisahkan. Sebagian ulama pula mengatakan as-sarfu ummul ulum wa nahwu abuha. Sorf itu ibu dari segala ilmu dan ilmu nahwu adalah bapaknya. Jadi kedua ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Ilmu sorf ini membahas tentang perubahan kosakata bahasa Arab, seperti perubahan kata dasar masdar menjadi kata kerja, bentuk lampau atau dalam bahasa Arab disebutnya fi'il madi, atau menjadi kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang atau sedang dilaksanakan, itu adalah fi'il mudhari. Atau misalnya seperti kalimat suruhan, kata suruhan, fi'il amr, dan seterusnya. Sedangkan di bahasa Arab, di ilmu nahwu membahas tentang susunan atau struktur kalimat bahasa Arab atau kedudukannya, seperti nasara Zaidun Muhammadi. Kata nasara sebagai kata kerja, kata Zaidin sebagai subjek, dan kata Muhammad sebagai objeknya. Perbedaannya di sini terlihat. Perbedaan ilmu Arab dan ilmu nahwu adalah kalau ilmu Arab membahas waktu kata sebelum masuk ke dalam sebuah susunan kalimat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.